Salam, selamat malam dan selamat hari Sabat kepada umat-umat Tuhan, jemaat Ngemingan dan pemirsa dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hewan peliharaan yang dikenal sebagai hewan yang paling setia. Hewan apakah itu? Atau binatang apakah itu? Tentu kita sudah mengetahuinya. Binatang yang dikenal dengan kesetiaannya ialah anjing. Walaupun seekor anjing, mungkin yang ada di rumah kita, pernah kita perlakukan dengan kejam, dipukul atau disiram dengan air dan sebagainya. Mungkin anjing itu merasa apa? Merasa kecewa, merasa sakit oleh karena perlakuan dari tuannya yang tidak baik. Namun, seekor anjing, walaupun dia pernah diperlakukan dengan kejam oleh orang, mungkin oleh kita sendiri. Bila mana kita memberi makanan, bila mana kita memberikan perlakuan yang baik kembali, maka anjing yang tadinya takut dengan orang, takut dengan kita, anjing itu akan dapat menjadi sahabat kita. Bila mana kita panggil, dia akan datang kepada kita. Bahkan anjing akan senantiasa menunggu tuannya yang pulang dari tempat kerja masuk ke rumah. Anjing itu akan menunggu di depan pintu gerbang rumah. Setiap hari dia akan apa? Menanti tuannya datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah hubungan antara manusia dengan binatang. Bisa terjadi. Namun bila mana ini dikaitkan dengan sesama manusia, hubungan kita dengan sesama kita, bila mana ada orang yang disakiti atau mungkin kita disakiti oleh orang lain, apakah kita mau menyambut orang yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyakiti kita? Ini bukanlah perkara yang mudah, saudaraku. Bila mana anjing tadi, setelah dia diberi makan, diperlakukan dengan baik, dia akan apa? Menjadi sahabat kita. Tetapi bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika ada orang yang menyakiti kita, apakah kita mau menjadi sahabatnya? Mau mengasihi orang itu tanpa melihat ataupun melihat kembali luka yang pernah kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini merupakan satu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Namun, kita harus belajar untuk mengasihi seperti tidak pernah disakiti. Karena di dalam realita kehidupan kita tidak dapat menghindari dari orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh jadi teman kita itu dapat menyakiti kita. Sahabat kita juga dapat menyakiti kita. Bahkan kalau kita pernah, mungkin ada beberapa informasi yang kita dengar ketika kita bekerja di sebuah kantor atau perusahaan, boleh jadi teman sekerja kita akan berusaha menjatuhkan kita, dan itu sangat apa? Sangat menyakiti, sangat melukai kita ketika hal itu terjadi. Atau mungkin bagi orang-orang muda, pasangan orang muda yang sedang jatuh hati, ketika Anda ditinggalkan, ketika Anda dihianati, dan lain sebagainya, maka saudara, sebagai seorang pasangan pemuda yang mencintai
Anda akan terluka. Atau mungkin ini terjadi juga ketika kita berada di lingkungan keluarga besar. Saudara kandung kita apa? Ya, memfitnah kita atau memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Apalagi ya, saya pernah melihat, menyaksikan ketika kami melayani di Purworejo, saudara kandung berkelahi oleh karena apa? Memperebutkan warisan dari orang tuanya. Jadi ini membuat luka di dalam kehidupan kita. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terluka atau sakit hati adalah bahagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindarkan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi atau peristiwa yang terjadi tahun 1881 di mana James Garfield, presiden ke-20 di Amerika Serikat, ketika dia baru 4 bulan menjalankan pemerintahannya, mungkin dalam kunjungan kerjanya, dia ditembak. Mungkin oleh lawan politiknya yang kalah pada waktu itu. Sehingga James Garfield harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, setelah diadakan perawatan lebih kurang 3 bulan, akhirnya James Garfield meninggal dunia. Halayak ramai mengatakan James Garfield meninggal karena ditembak. Namun faktanya tidaklah demikian. James Garfield meninggal karena luka infeksi. Dan infeksi itu disebabkan oleh karena dokter yang menangani pada waktu itu belum menemukan alat yang canggih, sehingga dia berusaha mengambil peluru yang bersarang dalam tubuhnya dengan alat yang mungkin sederhana, sehingga luka yang dikorek-korek selama 8 hari itu menimbulkan infeksi yang parah, sehingga James Garfield mengalami demam yang tinggi dan akhirnya meninggal dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari kisah itu kita dapat melihat, dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bila mana kita terluka hati kita oleh seseorang, dan ketika kita mengingat-ingat, oh ini yang sudah menyakiti saya tidak akan mau berbicara dengan dia, saya tidak akan mau bersalaman dengan dia, dan sebagainya. Ini sama halnya seperti luka yang dikorek-korek yang dialami oleh James Garfield. Ini akan apa? Membekas dalam pikiran kita, sehingga ini akan menjadi sebuah akar kepahitan di dalam hidup kita. Bila mana akar kepahitan itu dibiarkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita sebagai umat Allah akan semakin merosot. Bahkan tidak sampai di situ saja, kehidupan ataupun kesehatan kita pun akan terganggu dan menurun, dan mengakibatkan banyak berbagai penyakit yang muncul di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang mau mengasihi walaupun dia dilukai, disiksa oleh orang-orang yang menyiksanya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita sebagai umat-umat Allah belajar untuk mengasihi. Kasih tidak akan pernah gagal, dan kasih yang kita tunjukkan kepada orang yang mungkin menyakiti kita, itu akan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan yang penuh kasih. Kiranya Tuhan Yesus